Hey kid, don't ever let them get inside your head. 6 pemain keturunan Greta yang berpotensi gabung setelah timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1 paling ngebet. Ada 6 pemain keturunan Greta yang berpotensi gabung setelah timnas Indonesia lolos ke babak ketiga. Seperti yang diketahui, Garuda telah memastikan tiket ke babak ketiga usai menjadi runner-up grup F. Timnas Indonesia termasuk dari 18 tim yang akan bersaing memperebutkan 6 tiket langsung ke Piala Dunia 2026 dari babak ketiga tersebut. Karena bisa dikatakan peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 semakin besar usai lolos ke babak ketiga kualifikasi, maka mungkin saja pemain keturunan tanah air bisa tergiur untuk dinaturalisasi. Tentu bermain di Piala Dunia menjadi impian setiap pesepak bola. Sehingga jika pemain keturunan Indonesia merasa sulit bermain di negara kelahirannya seperti Belanda, maka mereka bisa beralih dan memperkuat Garuda. Lantas siapa saja pemain yang berpotensi pindah ke warganegaraan itu? 6. Niels Hilgers FC Twente. Lahir di Amersfoort, Belanda pada tanggal 13 Mei tahun 2001, Niels Hilgers diketahui punya darah Indonesia. Darah itu mengalir dari sang ibu, yang merupakan orang Manado, Sulawesi Utara. Niels Hilgers yang tumbuh di Belanda memang banyak menghabiskan kariernya di negeri kincir angin tersebut. Dikutip dari laman Transfermarkt, Niels Hilgers memulai kariernya di Akademi FC Twente pada 2011. Sebelumnya PSSI dikabarkan sudah pernah mencoba menghubungi Niels Hilgers. Namun, pemain yang kini bermain untuk tim senior FC Twente itu dikabarkan sempat menolak. Lantas, dengan lolos timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi, ada peluang Hilgers mulai tertarik untuk memperkuat Garuda. 5. Emil Audero, Sampdoria. Sama seperti Hilgers, Emil Audero sejatinya sudah sempat didekati PSSI. Namun, kiper yang bermain untuk Inter Milan di musim tahun 2023 sampai tahun 2024 menolak mentah-mentah ajakan PSSI untuk dinaturalisasi. Sebab Emil Audero masih berusaha menembus skuad timnas Italia. Kini, nyatanya Emil Audero belum berhasil mencapai target itu, bahkan ia pun tersisihkan dari skuad timnas Italia yang akan bermain di Euro tahun ini. Emil yang masih kesulitan menembus skuad timnas Italia mungkin saja mulai tertarik memperkuat timnas Indonesia. Apalagi bisa langsung tampil di Piala Dunia jika mampu membantu Garuda finish di posisi 2 besar pada fase grup babak ketiga nanti. 4. Jairo Riedewald, Crystal Palace. Jairo diketahui memiliki darah Ambon yang mengalir di dalam tubuhnya. Pemain 27 tahun ini, rupanya memiliki darah keturunan Indonesia. Itu berasal dari ibu dan neneknya. Diketahui nenek Jairo Riedewald merupakan orang Indonesia asli Ambon, yang menikah dengan orang Belanda. Dari pernikahan itu, lahirlah ibu Jairo Riedewald. Hanya saja, membuat Jairo membela timnas Indonesia cukup sulit dilakukan. Sebab, Jairo Riedewald sempat membela timnas Belanda pada 2015 di kualifikasi Piala Eropa 2016. 3. Ole Romeni, FC Utrecht. Berposisi sebagai striker, pemain berusia 23 tahun ini bisa menjadi solusi terkait masih kurang tajamnya lini depan timnas Indonesia. Romeni sendiri diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga sang ibu. Romeni sudah beberapa kali membela timnas Belanda kelompok umur, tapi tidak dengan tim senior. Jadi, peluang Romeni beralih membela timnas Indonesia masih sangat terbuka. 2. Jayden Oosterwolde, Fenerbahce. Pemain berdarah Indonesia Belanda, Jayden Oosterwolde sempat masuk radar Sintayong. Akan tetapi, pemain Fenerbahce itu menolak ajakan bergabung timnas Indonesia. Bek kiri berumur 23 tahun itu ingin mengejar mimpinya, yaitu main untuk timnas Belanda. Indonesia dan Suriname telah menghubungi saya. Suatu waktu, saya menerima berbagai pesan Instagram dari Indonesia, salah satunya ternyata asisten pelatih tim nasional, kata Jayden. Oosterwolde, dikutip dari media Belanda, Elf Football. Melalui agen saya sudah mengatakan saat ini saya fokus untuk membela timnas Belanda. Indonesia dan Suriname belum masuk pertimbangan saya. Saya selalu bermimpi untuk timnas Belanda dan saya sedang mengejarnya, tambah Oosterwolde. Kendati demikian, sampai saat ini Jayden belum juga dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda, bahkan untuk tim kelompok umur. Melihat situasi itu, memilih timnas Indonesia bisa menjadi opsi terbaik yang dimiliki Jayden jika ingin bermain di Piala Dunia. 1.
Kevin Dix Copenhagen. Kevin Dix menyukai postingan akun Instagram Timnas Indonesia, PSSI, maupun sang Ketua Umum, Ketum PSSI, Erick Thohir. Pemain milik FC Copenhagen itu seakan memberikan kode bahwa dirinya terus memantau Timnas Indonesia. Dix sendiri lahir dan besar di Belanda. Dix muda pernah menimba ilmu di Akademi Viosvasen, AGOVV Apeldoorn, hingga Akademi Vitesse. Tim senior pertama yang dibela Dix adalah Vitesse. Lalu Dix pernah dijual Vitesse ke Fiorentina pada 2016. Ia pun sempat dipinjamkan Fiorentina ke Feyenoord pada 2017 dan juga Empoli. Baru pada 2021 lalu Fiorentina melepas Dix ke Copenhagen untuk bermain hingga musim panas 2025 mendatang. Sintayong puji penampilan Kelvin Verdong, hingga dijuluki Dani Carvajal di media sosial. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, memberikan komentarnya perihal permainan dari Kelvin Verdong yang menjalani debutnya bersama Garuda. Kata Sintayong, Kelvin Verdong bermain baik di sektor bek sayap kiri Timnas Indonesia. Kelvin Verdong bermain selama 66 menit dalam pertandingan itu. Kelvin Verdong bermain sangat baik. Memang ini pertandingan pertamanya, kata Sintayong kepada awak media. Ia tetap bermain profesional dan membantu Timnas Indonesia meraih kemenangan. Seharusnya tidak begitu gampang bagi dia debut di sini karena ada perbedaan waktu dan lingkungan. Sementara itu di media sosial, netizen mulai kembali memberikan julukan kepada Kelvin Verdong. Banyak yang menilai penampilan Kelvin Verdong seperti bek kiri Real Madrid, Dani Carvajal. Bukan tak lain karena memang penampilan dan gaya bermain Kelvin memang mirip seperti bek Madrid itu, termasuk passing yang akurat dan terukur dan pastinya bisa menusuk ke jantung pertahanan lawan. Tugas Kelvin Verdong bersama Timnas Indonesia masih terus berlanjut. Pasalnya, Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Respect, buat pelatih Filipina, ingin saksikan Indonesia bermain di Piala Dunia. Pelatih Timnas Filipina Tom Saintfiet mengakui ingin bisa melihat Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 seusai tim asuhannya dikalahkan skuad Garuda. Setelah menelan kekalahan ini, pelatih asal Belgia tersebut bicara soal kualitas. Ia berbicara soal kualitas sepak bola Asia dan melihat bagaimana peluang Timnas Indonesia di ajang internasional ke depannya. Saya sudah tahu banyak sepak bola Asia, jadi saya tahu juga tentang sepak bola Asia Tenggara, dan saya sudah berkunjung ke negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan, ujar Tom Saintfiet kepada awak media. Tak hanya memuji kualitas tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Iran, hingga Korea Selatan saja. Namun, pelatih asal Belgia tersebut juga melihat Timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang bisa dipertimbangkan. Menurutnya, skuad Garuda menjadi salah satu tim kuat di Asia Tenggara bersama dengan Thailand dan Vietnam. Dengan itu, lolosnya Timnas Indonesia ke putaran ketiga ini membuat Tom Saintfiet berharap tim Merah Putih bisa bersaing dengan baik di Asia nanti. Namun, untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 ini, setidaknya Timnas Indonesia harus bisa menempati posisi keempat besar klasemen grup di putaran ketiga. Saya harap bisa menonton perkembangan sepak bola Asia terus-menerus. Sekarang fokus saya adalah mengembangkan Filipina, supaya bisa bersaing di Asia dan Asia Tenggara ke depannya, dan saya harap kami bisa lolos Piala Asia 2027, pungkasnya. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear. Dunia soroti perjalanan Garuda. Media Korea Selatan, Hangang Times, takjub melihat magis Sintayong yang bisa mengantar Timnas Indonesia tembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi, pencapaian ini membawa Timnas Indonesia mengukir sejarah baru. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah Timnas Indonesia berhasil melenggang ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pencapaian ini bertambah manis lantaran skuad Garuda merupakan satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke putaran 3.
Mencetak kemenangan, menuliskan sejarah, dan membawa skuad Garuda terbang tinggi, Hangang Times memuji Shin Tae-yong. Media Korea Selatan itu menuliskan, magis Shin Tae-yong berperan besar dalam kesuksesan timnas Indonesia. Keajaiban Shin Tae-yong kembali bekerja di Indonesia, tulis Hangang Times, dikutip pada Rabu kemarin. Shin Tae-yong mengatakan putaran ketiga akan menjadi ujian berat bagi Tom Haye dan kolega. Meski demikian, pelatih asal Korea Selatan itu meyakini timnas Indonesia akan berjuang keras untuk bersaing di fase tersebut. Memang kita sudah lolos ronde ketiga, tidak ada lawan yang mudah bagi kami, apalagi ranking kami 134. Jadi, pasti lebih baik tim lawan. Bisa dibilang, tim kita yang paling lemah dari tim-tim yang sudah lolos ke ronde ketiga, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers pasca laga melawan Filipina. Tapi, saya tetap akan berusaha mencapai mimpi saya, bahwa timnas Indonesia lolos Piala Dunia, dan kami tidak akan mudah menyerah, pungkasnya. Kita doakan semoga Indonesia bisa ikut andil dalam perhelatan Piala Dunia 2026. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything